Ya, apa kabar sahabat-sahabat Rumah Belajar Indonesia? Kali ini bersama Kak Eman kita akan bahas topik yang menarik, di mana kali ini pemateri yang saya undang adalah pemateri sangat luar biasa. Dan kita perlu ketahui juga bagaimana hari ini hari di mana kita juga bisa mengetahui ilmu pengetahuan di setiap harinya. Nah, kali ini kita berada di podcast Rumah Belajar Indonesia dan saya akan memperkenalkan podcast ini. Apa sih yang kita akan lakukan untuk podcast kali ini, teman-teman? Podcast Rumah Belajar ini adalah podcast di mana kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal dan mengetahui apa itu tentang bullying. Nah, pasti teman-teman sudah sering mengalami, bahkan juga melihat sahabat-sahabat kita yang mengalami hal tersebut. Nah, itu fenomena yang memang sudah terjadi lama di kalangan anak remaja maupun anak-anak kecil yang memang mereka selalu mengalami yang namanya bullying. Nah, kali ini kita coba sapa dulu nih, ada Kak Hajami. Kita kasih tepuk tangan. Silakan Kak. Ya. Selamat pagi. Pagi. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar luar biasa baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah Kak, Kakak ini dari mana ya Kak? Ya, perkenalkan nama saya Hajami. Saya saat ini berkegiatan di Rumah Belajar Indonesia sebagai pendamping anak-anak yang berkegiatan di Rumah Belajar Indonesia. Ya. Oke. Berarti Kakak mendampingi anak itu dari sejak kapan Kak kira-kira? Kegiatan saya di Rumah Belajar Indonesia ini dimulai sejak tahun 2017. Wah, Sekitar ya. hampir 5 tahun mungkin. Oke, 5 tahun. Berarti 5 tahun ke depan itu berdampingan ya dengan anak-anak ya. Iya. Banyak karakter-karakter yang menarik nih kayaknya. Banyak. Setiap anak itu berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Oke. Ada yang aktif, ada yang pendiam. Ya itulah semua karakter anak-anak seperti itu. Oke, nah Kak Hajami, nah ini sekarang kita sedang ada di podcast Rumah Belajar Indonesia. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya bullying Kak. Bullying, Apalagi pengalaman Kakak di Rumah Belajar itu 5 tahun. Untuk Hampir. pastinya sudah lebih ini ya, memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Dan boleh di-sharing nih Kak terkait hal-hal tersebut, karena fenomena bullying itu kan teman-teman sudah pastinya terjadi lama. Nah, boleh dijelaskan kepada teman-teman apa sih bullying itu Kak? Ya, teman-teman baik. Bullying adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok maupun berindividu. Bullying juga dilakukan tanpa disengaja maupun disengaja. Oke. Dan siapa itu korbannya? Yaitu anak-anak usia dari bisa jadi 0 tahun sampai usia 18 tahun itu udah bisa dibilang korban bullying juga. Iya. Berarti kalau 18 tahun orang-orang dewasa nggak pernah bisa kena bullying dong nggak? Ini konteksnya kita ke anak-anak. Oh, anak-anak dulu. Iya. Kalau dewasa itu ada lagi tingkat bullyingnya seperti apa. Jadi kalau emang kita fokusnya ke anak-anak, jadi usia anak-anak itulah yang korban bullying. Oke, berarti Kakak lebih konsen terkait di bullying di anak-anak Iya. gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih Kak kok bisa sih terjadi bullying itu? Iya, Kak. Kenapa bisa terjadi bullying? Karena anak-anak setiap harinya berkelompok deh, Oke. bermain bersama teman-teman, sehingga banyak percakapan dari perilaku anak-anak ataupun orang dewasanya juga ya. Oke. Bisa jadi dia melakukan bullying terhadap anak-anak di saat anak-anak itu sedang bermain di lingkungan masyarakat di sekitar gitu. Jadi ada
orang dewasa yang sengaja atau tidak sengaja melakukan bullying terhadap anak-anak. Contohnya misalnya dia mengata-ngatai anak itu dengan perkataan yang kurang mengenakan. Oke. Contohnya misalnya, mohon maaf nih, ada anak yang kurang berbahasanya kurang baik, dalam artian itu cadel lah mungkin itu ya. Cadel itu gimana tuh? Atau bibirnya sumbing gitu, gitu kan. Sumbing, baik. Jadi ada orang dewasa yang datang di saat anak-anak bermain. Nah, si orang dewasa itu mengatakan, lu sumbing. Nah, itu termasuk bullying juga gitu terhadap anak. Jadi kalau misalnya bullying itu tidak boleh diucapkan apa yang anak-anak miliki, tubuhnya atau kekurangannya itu tidak boleh diucapkan oleh orang dewasa maupun anak-anak sekitar situ sendiri gitu. Berarti harusnya kita juga harus saling menghargai ya. Iya. Ketika misalnya ada seseorang yang memang kategorinya dia memiliki penyakit lah ya, gitu kan, kekurangan, ada yang juga disabilitas, kemudian juga ada teman-teman kita misalnya rambutnya kribo gitu, sering banget tuh ya, jadi nggak tahu kulitnya, itu juga sering dibully kan. Nah itu yang jadi sumber ejekan atau sumber bully untuk anak-anak itu. Jadi kayak misalnya ada kekurangan, perbedaan gitu di antara kelompok anak-anak itu yang bakalan jadi korban bullyingnya. Karena dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya kan. Iya, betul. Jadi banyak bullying yang ada di anak itu karena dia berbeda dengan sekawan sekelilingnya gitu. Iya. Ya misalkan tadi yang Kak Eman bilang berkulit hitam, itu rambutnya gimbal-gimbal itu. Nah, sedangkan dia bermain bersama orang-orang yang tidak seperti dirinya gitu, yang kulitnya biasa-biasa aja, rambutnya biasa. Itu biasanya itu jadi korban bully gitu. Dari orang dewasa maupun dari teman-temannya. Itu sih biasanya. Menarik nih teman-teman semua. Jadi tadi ada bagaimana korban itu dari kelompok ke individu, bahkan individu juga bisa ke kelompok. Bisa. Tuh, jadi sangat luar biasa ini korban-korban yang ada di perundungan ini ya, bullying, kemudian tidak ada perbedaan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya hingga jadi kalau tuh kalau sesuatu yang berbeda dari sesuatu itu jadi makanan sehari-hari gitu ya. Bener. Ini jadi sasaran empuk nih. Betul, sasaran empuk gitu ya. Udah kayak mangsa. Wah, ini enak banget nih buat kita bully gitu ya. Betul kayak emang. Oke. Nah Kak, kan korban ini banyakan anak-anak ya yang kita rasakan juga, bahkan anak-anak tidak mau cerita Kak biasanya tuh. Benar. Ketika dia jadi korban bullying hanya saja dipendam di dirinya sendiri. Itu gimana tuh Kak? Biasanya itu kenapa anak-anak seperti yang tadi Eman katakan, karena banyak anak-anak itu dia belum bisa memberikan informasinya terhadap yang dilakukan, yang diderita oleh dirinya terhadap orang lain di saat kejadian maupun setelah kejadian, karena anak-anak juga masih melihat orang-orang di sekitar mereka. Sekiranya yang mana yang bisa diajak untuk bercerita, gimana agar anak itu bisa menceritakannya dengan baik, bisa diterima dan tidak ada juga tidak jadi bullying lagi. Dia cerita, misalkan dia cerita nih terhadap kesalahan atau kejadian yang dihadapi oleh dirinya, dia cerita ke orang lain, nanti bisa jadi orang yang diceritakan itu malah dibully lagi dengan kesalahannya dia. Contohnya misal, Kak, ini saya mengalami kekerasan, misalnya gitu kan. Dia cerita ke orang yang salah. Nanti yang orang yang dewasa itu membullying lagi. Lu sih sendiri, kenapa lu main di situ kan gitu. Itu termasuk bullying juga. Iya, makanya banyak anak-anak yang tidak mau menceritakan kondisi yang dialami ke setiap orang. Jadi anak-anak itu harus bisa memilih siapa nih yang mau mendengarkan cerita saya gitu, yang saya alami gitu. Jadi dia harus, banyak orang-orang dewasa itu yang belum bisa memahami atau menerima cerita dari anak-anak.
Itu sih. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini berarti anak-anak kadang belum bisa mengelola emosi dan mengelola informasi untuk menyampaikan sesuatu pesan ya Iya. kepada orang lain. Bahkan dia butuh orang yang bisa ngasih kenyamanan Ya, untuk bisa cerita betul, gitu ya. betul. Kak, kan ada faktor keluarga yang berpengaruh terhadap anak. Iya. Tuh, bagaimana kita ini bisa jadi Diminum dulu ya. Oh iya, boleh Kak, silakan Kak. Kita kan bisa jadi contoh nih Iya. di dalam keluarga, apalagi Kakak sebagai pendamping di rumah belajar itu pastinya punya cara nih untuk bagaimana anak itu bisa merasa nyaman dengan kondisi itu. Betul banget Kak Eman. Ternyata banyak para keluarga yang belum bisa menjadi orang tua yang menaungi anaknya, dalam artian tidak bisa melindungi dan bisa mendengarkan cerita anak, apa yang dialami di sekolahnya, di tempat bermainnya maupun di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi beberapa anak dia mencari tempat untuk bercerita kepada orang lain. Itu ada juga kejadian seperti itu, banyak. Jadi anak-anak dia melihat siapa nih kira-kira yang bisa diajak berbicara, bisa menaungi, bisa mendengarkan isi hati anak tersebut. Jadi sebagaimana dia mencari orang untuk nyamannya dia untuk berbicara seperti itu. Jadi faktor keluarga itu sangat penting untuk anak-anak bisa menceritakan cerita-cerita mereka itu di lingkungan. Jadi seperti itu Kak Eman. Iya, berarti anak-anak butuh tempat nyaman untuk Iya, bisa bercerita ya. betul. Kak Jami gimana? Butuh tempat nyaman nggak? Ya, kalau saya sih di sini aja lah. Jadi udah nyaman ya? Nyaman karena ada kopinya juga. Ada kopinya juga. Oke, sahabat, memang kadangkala anak itu tidak merasa nyaman untuk bisa menceritakan apa yang terjadi pada dirinya ya. Iya, Iya, termasuk saya juga nggak pernah bisa berani curhat ke siapapun kalau emang itu menurut saya nggak nyaman buat kita ceritakan. Betul banget ya. Jadi Kak Eman cari cerita nyamannya kemana nih biar bernyaman? Biasanya sih sahabat, sahabat. gitu ya. Kak Jami juga ada sahabat nggak nih? Sahabat sih nggak punya. Cuma teman dekat aja mungkin. Bukan pendamping hidup. Pendamping hidup ya Ada. juga sih. Oke, teman-teman, di sini ketika kita bisa merasa nyaman dengan keadaan dan kita bisa bercerita itu malah lebih bagus ya. Iya. Seharusnya emang anak itu bisa bercerita apa yang dialami terhadap dirinya kepada orang tuanya, terutama disarankan orang tuanya bisa mendengarkan isi hati anak tersebut gitu, sehingga nanti kan ke orang tuanya bisa mendampingi anaknya, bisa mengedukasi. Jadi sikapnya seperti apa kalau bertemu dengan orang yang seperti ini melakukan bullying, anaknya harus seperti apa, bertindak seperti apa gitu. Jadi faktor orang tua juga harus punya pendidikan khusus gitu. Pendidikan khusus. Bukan kebutuhan khusus. Bukan. Jadi kalau pendidikan khusus itu maksudnya jadi dia lebih tahu karakter anak. Jadi kalau anak ada apa-apa, jadi orang tuanya itu mencermati nih, ini kenapa nih anak nih, kira-kira dia ada masalah apa. Jadi orang tua lah yang memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada anaknya gitu. Jadi jangan nungguin anaknya bercerita dulu. Itu sih angka baiknya seperti itu. Baik, Kak Jami nih, kira-kira di tempatnya Kak Jami, tempat mengajar atau beraktivitas nih di rumah belajar, ada nggak kasus-kasus yang memang terjadi di lingkungan Kakak? Ya, kalau kasus bully di tempat kegiatan itu sih ada juga ya yang melakukan bully ya. Cuman bullynya itu ya ucapan aja. Ucapan saja. Contohnya, lu mohon maaf nih, dia dengan berkata kasar, lu bego lu, ya kan, bercandanya terlalu
beneran atau bercandanya nggak pakai otak gitu kan. Nah itu kan kata-kata itu kata-kata yang terus otak lu didengkul gitu kan. itu banyak emang, akhirnya kata-kata otak itu lah yang dijadikan kata-kata bullying gitu. Sebenarnya kan itu kurang pantas juga lah ya, kan. Betul. Kita selaku pendamping teman-teman yang ada di Rumah Belajar Indonesia, jadi kita pengen memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak melakukan bullying terhadap teman-teman di tempat lingkungan belajar maupun di lingkungan rumah sekitar masing-masing. Seperti itu, Keman, banyak. Ya, berarti Kak Jami juga ada cara dong, tips and tricks gimana sih kita menghindari yang namanya bullying, ataukah memang bullying itu nggak bisa dihindari? Gimana tuh? Ya. Ada tips and triknya nggak? Bullying emang klasik sih ya, dari dulu emang udah ada bullying ya. Jadi mungkin pendapat saya agar teman-teman atau anak-anak tidak menghiraukan apa bullying-bullying yang dari teman-temannya itu. Jadi contohnya seperti ini, ada temennya yang mengejek, udah kita diamkan saja. Jadi putus di situ. Gitu. Diam itu emas. Iya, diam itu emas dan sangat gimana? berharga. Gitu. Jadi kita jangan menimpali dulu, jangan melawan lagi. Jadi stop, misalnya bullying udah dia berkata kasar, udah. Jadi nanti biar pendampingnya sendiri yang memberikan arahan kepada anak yang melakukan bullying gitu. Jadi harus sabar ya. Iya, walaupun korbannya juga tetap kita dampingi juga. Gitu. Jadi nggak kita lepas begitu aja. Jadi tetap kita ada pendampingan terhadap si korban maupun si pelaku bullying. Itu sih kalau yang kita jalani gitu. Baik. Berarti belum sampai ada kasus yang kayak begini. Di dalam berita nih pernah saya dengar nih Kak. Jadi dia dibully, kemudian dipendam tuh dalam hati. Setelah itu dia ini malah melakukan kekerasan, misalnya membawa senjata tajam sampai bahkan membunuh temannya sendiri gara-gara sakit hati. Iya, benar-benar. Nah itu yang saya takutkan seperti itu. Mungkin banyak perlakuan terhadap korban yang Kaiman ceritakan tadi, emang akhirnya dia menggebu-gebu, dendam seperti itu kan. Akhirnya dia melakukan tindakan kriminal, itu kan yang sangat tidak dibolehkan ya. Dalam agama juga tidak boleh seperti itu. Nah itulah yang kita pengen itu di Rumah Belajar Indonesia khususnya maupun di sekitar, jangan sampai kejadian bullying seperti itu terjadi di Rumah Belajar Indonesia. Makanya kita selaku pendamping bersama teman-teman mencoba untuk tidak ada kekerasan atau bullying di lingkungan Rumah Belajar Indonesia maupun di lingkungan. Dengan cara ya mengedukasi atau mendampingi anak-anak secara intens gitu, atau secara khusus lah. Siap. Nah baik teman-teman semua, jadi bahaya bullying itu memang berakibat pada emosi ya, emosi jiwa yang memang terpengaruh dipendam dalam diri, kemudian akhirnya mengakibatkan ada kriminalitas terjadi dalam hal tersebut ya. Nah makanya jadi kita harus terima dan kita adukan juga kan tadi ya dengan orang lain. Dan mudah-mudahan teman-teman semua jangan takut untuk mengadukan kalau ada terjadi bullying di dalam diri kita, dan kalau bisa cari orang terdekat dan jangan sampai malah dipendam jadi sakit hati ya Pak ya. Ya ada juga jangan sampai kita salah bercerita terhadap orang. Oh iya betul. Nanti yang ada malah kita malah kitanya lagi diserang jadi bully lagi gitu. Betul. Lebih baik kita mencari orang yang untuk mendengarkan cerita kita dengan baik gitu kan, tanpa mengorbankan diri kita lagi nantinya gitu. Takutnya seperti itu, banyak soalnya seperti itu. Mendingan kita cerita terhadap guru maupun orang tua. Baik, nah teman-teman, mungkin teman-teman bisa komen di YouTube ini ketika teman-teman mengalami terjadinya bully ya, terus bisa juga curhat, boleh sampaikan pendapat teman-teman terkait apa sih yang pernah teman-teman alami di dalam diri ya,
terhadap bullying tersebut. Nah, teman-teman, mungkin ini episode pertama kita untuk kita bisa bahas tentang bullying. Nanti teman-teman bisa request juga apa yang ingin dibahas dan bisa follow Instagram ya. Ya. Nanti ada tulisannya juga di layar teman-teman. Kemudian kalau teman-teman juga jangan lupa subscribe dan apakah like and share. Like and share. Oke, nah nanti teman-teman bisa terus mempelajari ilmu pengetahuan di channel ini, dan Kak Eman dan Kak Azami di sini. Makasih banyak Kak Azami. Sama-sama. Udah berbagi sharing ya. Ya. Ternyata pengalamannya sangat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di channel di episode selanjutnya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eman Sama-sama. atas kesempatan.